Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, kaum muslimin wal muslimat rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam hari ini kembali kita diberikan kesehatan, kekuatan, taufik dan hidayahnya, sehingga kembali kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka menghadiri kajian rutin kita dengan kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqamah di atas jalan beliau ila yaumil qiyamah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita masih dengan kitab Al-Janaiz, yang mana pada malam hari ini insyaallah kita akan praktek memandikan jenazah. Nah, sebelum kita langsung praktek ya, kita sedikit murajaah terlebih dahulu berkaitan tentang fikih memandikan jenazah. Nah, dari kertas yang ulun bagikan itu sudah ringkasan keseluruhan bab memandikan jenazah. Pertama, hukum memandikan jenazah, maka jumhur ulama menyatakan hukumnya adalah fardu kifayah. Walaupun sebagian Malikiyah menyatakan sunnah, ya bukan fardu, tapi yang benar wallahu alam fardu kifayah. Adapun keutamaan memandikan jenazah, maka sebagaimana sebuah hadis yang itu diperselisihkan oleh para ulama akan kesahihannya, maka disebutkan orang yang memandikan jenazah tapi dengan syarat menutupi aib yang ada pada jenazah, maka akan diampuni sebanyak 40 kali. Maka ini tentu saja fadilah yang besar bagi mereka yang memandikan jenazah. Kemudian, bolehkah mengambil upah untuk memandikan jenazah? Maka jawabannya boleh. Ya, jawabannya boleh. Kemudian bagi orang yang memandikan, apa saja yang boleh ia ceritakan? Maka tanda-tanda kebaikan yang muncul dari jenazah, seperti harum misalnya, atau wajahnya memutih ya, bersinar ya, yang seperti itu. Jadi kalau kita mendapati mayit seperti itu, tidak mengapa untuk diceritakan, karena itu tanda-tanda kebaikan. Adapun yang tidak boleh diceritakan adalah ketika muncul pada jenazah tanda-tanda keburukan, seperti bau yang busuk misalnya, keluarnya belatung, wajahnya menghitam ya, dan yang seterusnya. Yang seperti itu tidak boleh diceritakan. Kemudian siapa sajakah yang wajib dimandikan? Maka kita ringkas ya, yang wajib dimandikan adalah muslim. Kalau dikatakan muslim berarti orang kafir tidak boleh dimandikan. Artinya kita seorang muslim tidak boleh memandikan orang kafir.
berumur 4 bulan atau lebih. Artinya kalau ada janin yang gugur, ya, dan dia sudah berumur 4 bulan di mana roh sudah ditiupkan, maka wajib untuk dimandikan. Adapun kalau kurang dari 4 bulan maka tidak wajib untuk dimandikan, ya, dan dikubur di mana saja. Tapi kalau sudah 4 bulan maka wajib dimandikan, dikafani, disolatkan, kemudian dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Baik, sampai umur tua, ya, sampai dewasa, itu semuanya wajib untuk dimandikan. Kemudian tidak meninggal dalam peperangan, maksudnya itu, ya, tidak meninggal dalam medan peperangan. Kalau dia meninggal mati syahid di medan peperangan, maka tidak dimandikan, bahkan tidak boleh dimandikan. Jadi dia dikubur dengan darah-darah yang keluar dari tubuhnya. Baik. Adapun orang pelaku dosa besar, penjahat, selama dia masih muslim, maka tetap wajib untuk dimandikan. Kemudian siapa saja yang ditayamumkan, ya, artinya tidak perlu dimandikan, maka ada 3 kondisi. Seperti yang pertama, laki-laki yang meninggal di tengah-tengah wanita asing, atau wanita yang meninggal di tengah laki-laki asing. Itu salah, ya, di tengah-tengah laki-laki asing, artinya bukan mahramnya. Maka dalam kondisi seperti ini maka ditayamumkan saja. Kemudian yang kedua adalah khunsa. Khunsa ini adalah yang tidak jelas apakah dia laki-laki ataukah perempuan, karena dia memiliki 2 alat kelamin misalnya, atau dia tidak memiliki kelamin, ya, mungkin hanya ada lubang untuk kencing, cuman tidak menyerupai kemaluan laki-laki ataupun perempuan, maka ini dinamakan khunsa. Maka ketika dia khunsa, sementara perempuan tidaklah dimandikan kecuali oleh perempuan, laki-laki tidaklah dimandikan kecuali oleh laki-laki, sementara kita tidak tahu ini laki-laki ataukah perempuan, maka dalam kondisi ini, ya, cukup ditayamumkan saja. Kemudian yang ketiga, ketika tidak ada air atau tidak bisa menggunakan air ketika kondisi jenazah itu sangat parah. Kalau kita mandikan dengan air, maka misalnya kulitnya akan rontok, rusak, dan seterusnya, maka dalam kondisi seperti ini tidak perlu dimandikan, tetapi cukup ditayamumkan saja. Kemudian berpindah kepada syarat orang yang memandikan. Maka disyaratkan untuk orang yang memandikan 5 syarat. Pertama, Islam, maka tidak boleh orang kafir memandikan seorang muslim. Kemudian akal, artinya dia harus berakal, bukan orang gila. Tamyiz, ya, yang penting dia paham, bisa berniat ketika memandikan, maka sah, tidak disyaratkan harus balik. Kemudian mengerti hukum-hukum memandikan, tentu saja ini penting. Dan yang kelima, memiliki sifat amanah. Artinya ketika dia melihat sesuatu pada mayit, dia pun menyembunyikannya, tidak menceritakannya kepada siapapun. Baik. Kemudian siapakah orang yang berhak memandikan? Maka yang paling utama adalah orang yang diberi wasiat. Artinya ketika si mayit sebelum meninggal pernah berwasiat, nanti kalau aku meninggal yang memandikanku si fulan, ya, mungkin teman dekatnya, ya, atau istrinya, ya, yang mengetahui aibnya, dan dia tidak mau aibnya tersebut dilihat oleh orang lain, makanya dia mewasiatkan si fulan saja yang mandikan. Baik, jadi kalau ada yang diberikan wasiat dan tentunya bukan orang fasik, ya, dia orang adil, maka silahkan, maka dia lebih utama untuk memandikan. Kemudian yang kedua adalah orang yang paham sunnah dan terbiasa memandikan jenazah, tentunya apabila diizinkan oleh keluarganya. Tapi kalau keluarganya tidak mengizinkan, artinya mereka saja yang ingin memandikan, maka keluarga lebih utama untuk memandikan. Tapi biasanya kebanyakan ketika ada yang meninggal, keluarganya itu biasanya menyuruh orang lain atau yang terbiasa memandikan jenazah, ya.
Tapi kalau ternyata mereka tidak mengizinkan, maka urutannya adalah urutan asobah. Dimulai dari ayah, kakek, nanti turun ke bawah anaknya, anak laki-laki, cucu laki-laki, kemudian samping saudara kandung, saudara seayah, kemudian ke bawah anak laki-laki saudara kandung, anak laki-laki saudara seayah, ke samping kiri paman kandung, paman seayah, kemudian sepupu. Nah, itu urutannya. Ya, sudah kita gambarkan ya skemanya. Itu kalau mayitnya adalah laki-laki. Kalau mayitnya perempuan, maka bisa ibunya, neneknya, anak perempuannya, cucu perempuannya, saudarinya, dan seterusnya. Baik. Kemudian yang boleh memandikan, laki-laki dimandikan oleh laki-laki, atau dimandikan oleh istrinya, atau hamba sahaya perempuannya, itu boleh memandikan laki-laki. Adapun perempuan itu dimandikan oleh sesama perempuan atau suami. Baik. Yang ketiga, anak kecil boleh dimandikan oleh laki-laki ataupun perempuan. Jadi maksudnya anak kecil perempuan misalnya, maka boleh dimandikan oleh perempuan, boleh juga dimandikan oleh laki-laki. Ya, atau anak kecil laki-laki boleh dimandikan oleh perempuan ataupun laki-laki. Ya, karena anak kecil itu tidak ada auratnya. Artinya tidak dihukumi aurat. Kemaluannya itu seperti tangannya, yaitu dihukumi untuk anak kecil. Kemudian yang keempat, mahram yang lain jenis, seperti ada ibu meninggal, apakah anak laki-lakinya yang dewasa itu boleh memandikan ibunya? Atau sebaliknya, kalau putrinya meninggal, ya apakah ayahnya boleh memandikannya? Maka jawabannya tidak boleh. Kecuali kapan? Dalam keadaan darurat. Apa yang dimaksud dalam keadaan darurat? Kalau tidak ada perempuan, misalnya kalau meninggal perempuan, tidak ada perempuan yang bisa memandikan. Ya, ada mahramnya dari kalangan laki-laki, maka boleh bagi mahramnya tersebut untuk memandikan. Tapi memandikannya adalah ditutupi seluruh badan jenazah tersebut dan air itu dikucurkan dari atas kain tersebut. Artinya tidak dibuka tubuhnya ketika memandikan. Yang penting air merata ke seluruh tubuh jenazah. Baik. Dan yang kelima, orang junub dan wanita haid itu boleh memandikan jenazah karena tidak ada dalil melarang hal tersebut. Baik. Nah, itu beberapa permasalahan berkaitan memandikan jenazah. Nah, sekarang kita akan memasuki teknis memandikan jenazah. Pertama, tahapan persiapan. Persiapan untuk yang memandikan, ya, ini orang yang ingin memandikan, ada beberapa persiapan. Pertama, idealnya, ini ideal ya, yang memandikan itu 5 orang. Ini yang maksimal. Supaya kerjanya itu lebih efektif. Ya, cepat dan tidak ribut. Kecuali kalau memang sudah terbiasa, sangat biasa memandikan jenazah, terkadang 2 orang sudah cukup, 3 orang sudah cukup. Ya, tapi kalau mau ideal biar cepat kerjanya, maka 5 orang. Terdiri dari 2 pemandi utama, 2 asisten, dan telah kita sebutkan fungsi dari 2 asisten ini untuk menjaga aurat mayit tidak tersingkap. Kemudian 1 yang menyalurkan air. Baik, nah kemudian kita sudah bawakan barang-barangnya. Yang dipersiapkan adalah dianjurkan sekali untuk memakai sarung tangan dari awal sampai akhir memandikan. Ya, jadi disiapkan beberapa pasang. Ya, kalau 5 orang maka lebih kan, jangan cuma 5. Karena nanti ketika dia menyentuh kemaluan itu harus diganti. Ya, setelah menyentuh kemaluannya, setelah mencebok mayit, maka harus diganti. Ya, jadi ini sarung tangan, kemudian masker. Ya, setiap yang memandikan itu dianjurkan memakai masker. Kenapa perlu masker? Karena terkadang mayit itu berbau, apalagi kalau sudah lama meninggalnya,
apalagi sampai terendam air misalnya berhari-hari, tentu sangat bau. Ya, bahkan kalau sangat berbau, kadang kita perlu beberapa lapis untuk maskernya. Ya, kalau enggak, ya mungkin kita akan muntah ketika memandikan jenazah. Jadi sangat perlu untuk memakai masker. Apalagi kalau misalnya mungkin mayitnya punya penyakit tertentu, ya, maka bisa dicegah diantaranya memakai masker. Kemudian celemek, ya, ini, dan usahakan celemiknya yang kulit, jangan yang kain, karena kan yang namanya air itu kan bisa merembes nanti, ya. Jadi yang seperti ini, yang kulit, biar baju tidak kena air basah, ya, atau kena najis, ya, maka dianjurkan pakai celemek. Walaupun ini tidak harus, ya, walaupun tidak harus, tapi lebih utama pakai celemek. Baik, pertanyaan, kalau misalnya air yang kita gunakan ketika memandikan jenazah terkena baju kita, apakah baju kita itu jadi najis ataukah tidak? Paham pertanyaannya? Kita lagi memandikan jenazah nih, kemudian air-air tersebut nyiprat ke baju kita. Baik, bolehkah kita memakai baju itu untuk sholat misalnya? Ataukah jadi najis? Baik, mayit itu, jenazah itu kan bangkai, nah, itu bangkai kada? Jenazah itu bangkai, bahasa Arabnya apa? Maitah, ya, ini maitah juga, berarti bangkai manusia. Cuman untuk manusia tidak dikatakan bangkai, mayit atau jenazah, ya, cuman sama hukumnya seperti bangkai. Baik, kalau bangkai kambing itu najis atau enggak? Najis, ya. Bangkai manusia? Bangkai manusia tidak najis. Berarti air yang menciprat ke tubuh kita atau ke pakaian kita itu tidak menyebabkan pakaian tersebut najis. Baik, jadi tidak masalah sebenarnya, tapi lebih utama tadi supaya tidak basah, tidak terkena najisnya, maka pakai celemek. Kemudian, ya, tentunya bagi yang memandikan, siapkan ilmunya, ya, kemudian sifat amanah, dan yang penting kita katakan mental yang kuat, ya, karena kalau seorang memandikan mentalnya tidak kuat, apalagi kondisi jenazah yang sangat parah, luka-luka, apalagi sampai pecah kepala, kan ngeri itu melihat wajahnya, kadang takut, bahkan mungkin trauma, ya. Maka dalam hal ini penting bagi mereka yang memandikan memang bermental yang kuat. Kalau orang yang tidak tahan melihat darah, itu nggak pas untuk memandikan jenazah. Baik, nah ini untuk persiapan orang yang memandikan. Nah, sebagian menyuruh pakai sepatu boot. Kalau misalnya tempatnya kan mungkin di bawahnya itu bisa muncrat-muncrat, ya, atau takut terkena najis, maka silahkan pakai sepatu boot, itu lebih baik. Kemudian persiapan untuk memandikan, pertama kita siapkan 3 jenis air, ya. Air yang pertama adalah air dicampur daun bidara atau sabun. Ya, ini ada daun bidaranya. Tentunya kalau langsung dicabut gini enggak. Diambilin daunnya gitu kan. Ya, sampai berapa misalnya secukupnya. Kemudian dihancurkan atau dipotong-potong. Ya, nanti ketika mengkremasi itu diremas-remas supaya keluar buihnya. Ya, pokoknya secukupnya dicampurkan ke air tersebut. Ya, boleh juga ditambah dengan sabun. Ya, kalau bisa sabun cair seperti ini karena lebih mudah larut di air. Boleh juga sabun batangan, cuman diserut terlebih dahulu, diparut, ya, supaya tercampur dengan baik di air. Ini adalah jenis air yang pertama. Jenis air yang kedua, air biasa. Air biasa. Ini tidak mesti pakai ember, tidak mesti pakai baskom. Boleh juga pakai keran. Langsung pakai keran saja untuk air biasa. Dan ini wajib untuk disediakan. Ya. Kenapa? Karena disyaratkan untuk memandikan jenazah itu kan harus air yang tahur.
Air itu ya, kalau kita belajar dalam ilmu fikih ada 3 macam. Ada disebut air tohur, suci lagi, mensucikan, dan itulah yang disebut dengan air mutlak. Ada yang ma'un tohir, suci tapi tidak mensucikan. Di antara ma' tohir adalah air yang kecampuran benda suci, yang itu bisa merubah sifat-sifatnya yang 3. Warnanya, baunya, rasanya. Dan itu seperti ini. Ini kan airnya berubah, bau, warna, dan rasanya. Kalau kita hanya mencukupkan memandikan jenazah dengan ini, sebagian ulama mengatakan tidak sah. Maka harus ada air biasa, yang ini air mutlak, air tahur tadi, yang suci lagi mensucikan. Baik. Adapun yang ketiga adalah air kapur barus, ya, atau boleh ditambah parfum. Baik, nih kapur barusnya. Ini apakah langsung dicelupkan biji-bijiannya ini ke air atau dihancur dulu? Dihancur dulu, diserut biar mudah larut di dalam air, ya. Dan boleh juga ditambah parfum. Yang mana parfum ini tujuannya untuk apa? Mengawetkan. Sudah? Jadi wajib sediakan 3 jenis air ini. Baik. Sudah untuk gayungnya, untuk airnya. Sekarang pindah ke gayung. Minimal 2 buah, ya. 2 buah biar kanan kiri itu mudah menggunakan, jadi tidak satu orang saja yang menyiram. Kemudian alat gosok ini tidak harus, ya, untuk menggosok kulit mayit, ya. Kalau pakai tangan juga tidak masalah, ya. Tapi kalau diperlukan maka silahkan biar lebih bersih. Baik, tapi jangan yang kasar, ya. Cari yang lembut, ini kayak gini lembut, ya. Jangan yang buat gosok panci itu ini gunakan. Takutnya itu kulitnya kelupas nanti. Sudah. Kemudian siapkan sampo, ini untuk keramas, ya, terserah sampo apa aja, tidak ada ketentuan. Kemudian plester, ini kalau dibutuhkan, ya, kalau misalnya dia ada luka keluar terus darahnya, maka boleh dibalut atau pakai perban, tidak mesti harus pakai plester ini. Kemudian kain penutup aurat, sediakan 2 lembar, ya, seperti sarung, ya. Usahakan gelap seperti ini, ya, dan tebal. Jangan yang transparan, ya, nggak ada gunanya kalau transparan, kelihatan aurat mayit. Baik, sediakan 2. Kemudian gunting, ini tujuannya untuk menggunting baju mayit kalau diperlukan. Baik. Kemudian alat cukur, gunanya bisa mencukur kumisnya. Cuman kalau kumis itu lebih baik jangan dicukur, karena memang ada khilaf di kalangan para ulama tentang hukum mencukur habis kumis, ya. Maka untuk keluar dari khilaf dipendekkan saja pakai gunting. Baik. Begitu juga untuk mencabut mencukur ketiak, ya. Itu kalau mudah, tapi kalau susah, apalagi kalau mayatnya itu kaku, maka tidak usah. Baik. Kemudian pemotong kuku, ya. Ini kalau kuku mayit panjang maka silahkan dipotong. Adapun untuk bulu kemaluan, maka pendapat yang lebih kuat itu haram dicukur, ya, karena konsekuensinya akan melihat kemaluan jenazah. Kemudian cotton bud, ya, ini tujuannya untuk memasukkan air ke dalam hidung sebagai pengganti dari begitu juga ke mulut, ya, sebagai pengganti kumur-kumur, dan juga memasukkan air ke dalam hidung. Maka cukup dibasahkan cotton bud ini, dimasukkan ke lubang hidung atau ke mulut jenazah, ya, supaya, dan tidak boleh dimasukkan air ke dalam mulut jenazah atau ke hidungnya, ya, cukup dibasahi saja kemudian dimasukkan, ya. Atau boleh pakai kain, ya, pakai kain misalnya dibasahi, ya, sebentar, misalnya ini kain kayak gini, ya, dibasahi pakai jari kita seperti ini, masukkan ke mulutnya baru ke hidungnya kalau tidak ada cotton bud. Kemudian handuk, ya, tujuannya untuk mengeringkan jenazah setelah dimandikan, ya, ini handuk.
Kemudian sisir untuk mendandani mayit. Nanti disisir setelah selesai memandikan. Kalau ternyata diperlukan kapas, ya, perlukan kapas untuk menyumpal duburnya kalau keluar terus kotoran, maka pakai kapas atau tanah liat. Ya, mungkin tanah liat lebih bagus karena lebih menjaga supaya tidak keluar lagi kotorannya. Kemudian pampers, nah tadi kalau keluar terus kotorannya, disumpal duburnya dan kasih pampers, bisa dibikin sendiri. Contohnya seperti ini. Ini tentunya sebagai contoh saja ya. Disesuaikan dengan ukurannya. Ya, ini bisa dibuat ini pakai kapas ininya ya. Maka silahkan ya. Kalau dibutuhkan boleh pakai pampers. Kemudian boleh pakai air hangat. Untuk apa? Kalau ada darah yang susah dihilangkan, ya, susah dihilangkan, maka boleh pakai air hangat. Bukan air panas ya, air hangat. Baik. Nah, dalam beberapa kondisi mungkin perlu benang dan jarum, khususnya tadi mungkin bikin pampers tadi, atau nanti untuk pengganti sarung tangan, ya boleh ambil kain. Ya, seperti ini. Kemudian dijahit serong seperti ini. Ya. Kemudian dilipat, dijahit lagi. Sudah? Kemudian dibalik. Dibalik. Pasangkan ke kan kiri ya untuk cebok itu. Nah, bagian ininya jangan di sini ya, di sini. Ya, lilitkan ke tangan. Ya, jangan sampai lepas. Nah, jadi seperti ini nanti. Ya, ini kalau nggak ada sarung tangan. Baik. Kemudian sebagai jaga-jaga sediakan tisu. Baik. Nah, inilah beberapa perlengkapan yang mungkin kita perlukan ketika memandikan. Ya, ini kan yang paling sempurna ini insyaallah. Ya, jadi sengaja kita datangkan barang-barang ini ya. Kemudian kembali sini ya. Tahapan memandikan bebas arah, bebas alas. Arah mau ke arah mana saja silahkan menghadapkan jenazah. Tidak mesti harus ke arah kiblat. Baik. Dan alasnya bisa meja khusus seperti yang kita sebutkan, di pangku ya, atau pakai gedebok pisang atau pakai bambu, silahkan. Jenazah diletakkan di atas tempat atau meja pemandian pada suatu ruangan yang tertutup dari pandangan semua orang. Ya, nggak boleh mayat itu jadi tontonan ketika dimandikan. Seperti yang terjadi beberapa tempat. Ya, walaupun dikasih tirai, ya tetap aja nengok dari atas. Ya, ini nggak boleh. Baik. Jadi utamakan semuanya tertutup, bahkan bagian atas juga tertutup ya. Untuk utamakan ada ruangan khusus pemandian jenazah. Proses pemandian tidak dihadiri kecuali oleh orang yang langsung memandikan atau yang membantu. Adapun selain mereka makruh ikut hadir dalam proses memandikan. Kemudian melemaskan ruas-ruas persendian tulangnya, persendian kedua tangan dan kaki, ya. Kemudian tutup bagian aurat jenazah laki-laki mulai dari pusar hingga lututnya. Ini sebelum dibuka pakaiannya ya, langsung tutupi bagian situ. Adapun perempuan usahakan tutup sampai di atas payudara. Karena hukum asal payudara wanita di antar sesama wanita itu tidak dibuka oleh mereka kecuali ketika butuh seperti menyusui anak. Maka dikiaskan dalam hal itu ketika memandikan jenazah hukum asalnya ditutupi kecuali kalau butuh. Misalnya untuk memandikan susah nih, maka tidak mengapa dibuka. Baik. Kemudian menanggalkan pakaiannya setelah auratnya ditutupi kain. Jadi setelah auratnya ditutupi baru ditanggalkan pakaiannya. Caranya sebagaimana kita sebutkan. Ini gunting. Ya, diguntingnya dari sini sampai bagian leher sini. Ya, kalau bisa sediakan dua kah guntingnya, biar satu motong dari sini, yang satunya motong sini, biar cepat. Ya, maka mudah dilepas.
Begitu juga celana, ya, kaki kan gini ya. Maka bagian sini dipotong sampai bagian pinggang, begitu juga sampai pinggang. Maka mudah untuk dilepaskan. Kemudian memotong kuku, mencukur kumis jenazah, serta mencukur bulu ketiak atau mencabut bulu ketiak ya, apabila memungkinkan. Kalau tidak mungkin ya tidak usah. Kemudian haram mencukur bulu kemaluannya. Kemudian membersihkan najis dari kubulnya. Kubul itu mana? Kemaluan atas. Ya, jadi diutamakan membersihkan jenazah itu dari atas dulu. Jangan ke bawah, nanti ke atas. Kan sudah kotor itu. Jadi bagian atas dulu, baru bagian bawah. Baik, nah caranya untuk membersihkan najis dari duburnya, ya, angkat jenazah sampai seperti orang duduk, ya, tapi jangan sampai benar-benar seperti duduk, enggak, agak dimiringkan. Kemudian diurut perutnya sampai kotorannya itu keluar. Nah, bersihkan kotoran tersebut dengan tangan kiri. Baik, sambil disiram terus. Mungkin satunya nyiram, satunya membersihkan. Baik. Catatan, wajib menggunakan sarung tangan atau sejenisnya ketika menyentuh kemaluan dan dubur mayit. Gak boleh langsung dengan tangan. Ini diwajibkan kalau masalah kemaluan atau dubur mayit. Baik. Adapun menyentuh tubuh ketika menggosok-gosok, maka itu disunahkan memakai sarung tangan. Baik. Tapi tidak wajib. Yang wajib hanya ketika menyentuh kemaluan. Tidak boleh mengurut perut wanita hamil. Jadi kalau seorang wanita hamil meninggal dan bayinya juga meninggal di dalam perutnya, maka tidak usah diurut. Khawatirnya ketika sedang diurut nanti keluar. Ya. Kalau kadar Allahnya keluar, ya maka tidak mengapa. Maka lihat kondisi janinnya, apakah sudah 4 bulan ataukah belum. Kalau sudah 4 bulan, maka dimandikan juga. Ya, tapi kalau tidak keluar maka biarkan saja. Sudah. Nah, kalau bayinya itu diperkirakan masih hidup, maka kita sudah sebutkan boleh dibelah perutnya dan dikeluarkan bayinya. Ya, tentunya ini di rumah sakit, mungkin dioperasi dan seterusnya. Baik. Kemudian tidak boleh melihat aurat jenazah selama memandikan. Full dari awal sampai akhir, jangan sampai ada yang melihat aurat jenazah. Makanya harus benar-benar dijaga. Jangan sampai ada penasaran misalnya, nggak boleh, wajib ditutup. Ya. Setelah selesai membersihkan kotoran, maka ganti sarung tangan dengan yang baru. Ya, tadi kita katakan. Apabila ada luka pada mayit, maka bersihkan dulu, kalau perlu dibalut. Baik. Ada orang yang kasus kepalanya pecah. Ketika dimandikan itu keluar terus darah. Maka boleh dibungkus dulu kepalanya. Ya, yang dimandikan cuma bagian badannya saja, itu boleh. Kalau memang mengharuskan demikian, ya. Baik. Kemudian urai rambut mayit apabila terikat. Ya, kalau perempuan diikat, urai dulu rambutnya. Berniat untuk mewudukan dan memandikan jenazah seraya membaca bismillah. Jadi kita mulai dari mewudukan terlebih dahulu. Sebagaimana kita berwudu, kita basuh tangannya dulu kanan dan kiri 3 kali. Basahi katon bat tadi atau kain, masukkan ke mulutnya. Ya, basahi giginya, bersihkan giginya, kemudian masukkan kain atau katon bat tadi ke hidungnya. Itu pengganti kumur-kumur dan juga istinsyak. Kemudian sudah basuh wajahnya 3 kali, tangan kanan dan kirinya sampai siku 3 kali, usap kepalanya 1 kali. Ya, disertai telinga ya, di situ lupa. Kemudian basuh kaki sampai mata kaki 3 kali. Selesai mewudukan. Nah, sudah kita sebutkan memandikan jenazah itu seperti mandi junub. Makanya dimulai dengan wudu tadi. Kemudian juga dikeramasi kepala jenazah dan jenggot jenazah dengan buih perasan daun bidara. Jadi ambil tadi daun bidara, mungkin 1 gayung airnya, kemudian remas-remas supaya keluar buihnya. Atau boleh diganti dengan sampo tadi. Jadi disampoi kepala jenazah. Kemudian disiram dari sebelah kanan dulu, baru kiri, ya, sebanyak 3 kali. Begitu juga jenggotnya.
Memandikan jenazah dengan air yang dicampur daun bidara atau sabun. Jadi dimulai dengan air daun bidara atau sabun, ya, dan dimulai dari bagian kanan depan, lalu kanan belakang. Kanan sini ya. Kanan depan, kanan belakang, kiri depan, kiri belakang. Baik. Kemudian memandikan bagian depan mulai dari tangan, ya, tangan ke leher, terus sampai ke kaki. Sudah. Kemudian memandikan bagian aurat, ketika sampai pada bagian aurat, masukkan tangan ke dalam kain penutup, ya, tanpa menyingkap aurat, ya. Jadi memandikannya tetap dibuka ininya, ya, bukan di atas kain memandikannya, enggak, ya, tetap dimasukkan ke dalam penutup, ya, tanpa harus melihat auratnya. Baik. Ketika memandikan bagian kanan belakang, berarti miringkan jenazah ke sisi kirinya, biar kanannya bisa dibasuh. Begitu juga ketika kirinya ingin dibasuh, maka miringkan ke sebelah kanan. Ingat, secara perlahan semuanya. Apabila ada bekas darah yang sulit dihilangkan, maka boleh menggunakan air hangat tadi. Bilas dengan air bersih. Jadi setelah dimandikan tadi dengan sabun dan daun bidara, bilas. Nah, ini hukumnya wajib tadi kan, membilas tadi, ya. Nah, ketika sudah dibilas itu terhitung baru 1 kali basuhan. Diulang sampai 3 kali basuhan. Kalau perlu, pas masih kotor, silakan diulang 5 kali, 7 kali, dan dianjurkan dengan bilangan ganjil. Kemudian tutup siraman dengan air yang dicampur dengan serutan kapur barus dan parfum secara merata dari kepala sampai kakinya. Apabila ada najis keluar setelah mandikan, maka bersihkan dan tidak perlu diulang memandikannya. Baik, apabila najis tidak berhenti, maka sumpal dubur mayit dengan kapas atau tanah liat dan kasih pampers tadi. Lalu keringkan tubuh jenazah dengan handuk dan ganti kain penutup auratnya. Ya, berarti kan kita sebutkan 2 sediakan. Terakhir, dandani jenazah, menyisir rambutnya bagi laki-laki. Ditambah untuk perempuan, mengepang rambut wanita menjadi 3 kepangan. Dengan ini, ya, selesai memandikan jenazah dan jenazah pun siap dikafani. Wallahu ta'ala alam, ya. Insyaallah untuk prakteknya kita lakukan setelah sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Maka insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana memandikan jenazah. Sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, untuk idealnya jumlah yang memandikan itu kalau bisa 5 orang, 2 orang sebagai pemandi utama, 2 sebagai asisten, dan 1 yang khusus menyalurkan air. Baik, maka sebagaimana yang kita sebutkan tadi, untuk pemandi usahakan ya pakai sarung tangan, pakai masker, ya, kemudian ini pakai celemek kalau bisa supaya air tidak mengenai bajunya atau najis tidak mengenai bajunya. Baik, maka sebagaimana yang kita sebutkan, pertama tentu saja mayit diletakkan di meja khusus pemandian jenazah, ya, di tempat yang tertutup. Baik, jadi yang berkepentingan saja yang hadir ketika memandikan. Adapun yang lainnya tidak boleh. Baik, maka sebagaimana di sini sudah kita letakkan mayitnya, ya, maka langkah-langkah yang perlu kita lakukan, ya, pertama bisa tutupi dulu bagian aurat, ya, bagian auratnya itu di antara pusar sampai lutut. Baik, anggaplah gini ya, dan ingat tebal dan jangan sampai tersingkap. Baik, nah tugas dari asisten menjaga ini betul-betul jangan sampai tersingkap. Sudah? Baik. Maka setelah ini coba untuk pertama dilemas-lemaskan dulu bagian persendian mayit
seperti lengan, ya mungkin digerakkan seperti ini. Sudah? Baik. Kemudian kaki mungkin diputar-putar, ya. Pokoknya supaya mudah untuk dimandikan. Ya, bagian sini juga bisa ya. Misalnya diangkat sedikit. Ya, pokoknya sampai tidak terlalu kaku. Baik. Nah, ini pertama. Kemudian kita mulai melepas pakaian jenazah. Baik. Maka untuk melepasnya, kalau mudah saja dilepaskan tanpa harus pakai gunting, maka silakan. Ya, kali aja sayang nih dipotong. Ya, kenang-kenangan dari mayit misalnya kan. Maka bisa. Ya, kalau itu mudah. Tapi kalau tidak, maka ambil gunting. Baik. Maka sebagaimana kita sebutkan tadi, kalau bisa guntingnya ada 2 ya. Jadi di sana motong, sini motong juga. Jadi potong karena ini lengan pendek, berarti dari sini sampai leher. Ingat, hati-hati jangan sampai kulit mayit ikut kepotong. Kemudian yang kiri begitu juga. Maka kan mudah ditarik nih bagian atasnya. Kemudian untuk bagian bawah mungkin angkat sedikit, tarik. Ya, jadi gitu anunya supaya mudah. Jadi yang ini dipotong sampai sini, kemudian bagian sini potong sampai akhir. Ya. Baik. Jadi kayak gitu tekniknya ya, supaya mudah dilepas. Ya, jangan sampai tarik-tarikan dengan mayit ketika melepas bajunya. Begitu juga untuk celana, berarti dari sini sampai pinggang. Ini juga sampai pinggang. Baik, tinggal ditarik dan bagian bawah angkat sedikit, tarik. Sudah? Baik. Kemudian setelah itu kita lihat kalau kumis dari jenazah itu agak panjang, maka silahkan dipotong pakai gunting tadi. Kemudian kalau kukunya panjang, dipotong juga. Ya, kalau mudah untuk mencabut bulu ketiaknya, ya maka silahkan. Tapi kalau dipandang tidak perlu, maka tidak usah. Sudah? Baik. Kemudian mulai istinjainya, ya maka jenazah ingat nih, jaga jangan sampai tersingkap. Ya, pertama ya ini wajib pakai sarung tangan ketika istinja, maka bersihkan bagian atas dulu. Ya. Yang mungkin kalau misalnya ana ya kan pakai kiri ya. Maka ana bersihkan, antum yang siram air biasa aja. Baik. Nah, ana nyingkap, antum jaga supaya jangan sampai tersingkap, maka akan ana membersihkan. Antum menyiram terus. Kalau pakai pakai selang lebih enak. Ya, maka bersih. Sudah, bagian kubul sudah dibersihkan. Sudah. Kemudian kita beranjak pada duburnya. Caranya ya, ini berdua nih. Antum ngangkat ya. Diangkat. Baik, kayak gini aja ya. Diurut. Ya, diurut. Nanti kan yang namanya mayit kalau diurut itu keluar sendiri ya. Maka ana bersihkan, antum yang basuh gitu ya. Atau mungkin asisten kalau kesusahan bagi yang memandikan ya. Jadi pokoknya antum siram terus air, ana mengurut sambil membersihkan dan antum menyiram. Ya, jadi ana terus ya. Jadi misalnya ana yang membersihkan dari bawah ya sambil juga mengurut. Nah, antum yang menyiram terus saja siram sampai ketika sudah bersih baru selesai. Sudah. Nah, jadi setelah selesai dibersihkan tadi bagian atas atau bagian bawahnya, kemudian mulailah bagi yang memandikan untuk mewudukan ya mayit. Maka niatkan ketika ingin mewudukan mayit dan juga memandikan mayit. Nah, sebagian ulama tidak mensyaratkan harus niat. Cuman sebagian lain mensyaratkan harus niat ya. Maka lebih utama diniatkan. Baik. Maka yang pertama adalah ambil air biasa ya. Baik.
Kemudian sini kan ada, ya, ini air biasa karena untuk memandikan. Boleh pakai keran lebih mudah, ya. Jadi pakai keran mungkin kalau ada lebih baik. Maka pertama, ya, baca bismillah sambil membasuh tangan kanan 3 kali. Sudah. Kemudian tangan kirinya 3 kali. Sudah selesai. Kemudian ambil cotton bud. Ya, cotton bud boleh atau kain tadi boleh juga. Diambil, dibasahi. Ya, mungkin ini air misalnya dibasahi. Ya, bersihkan mulutnya dan masukkan air ke hidungnya. Ini kalau bersin kalau di. Baik. Sudah. Nah, itu pengganti dari kumur-kumur dan juga istinsyak. Baik, maka sudah mulai memandikan atau mewudukan jenazah sebagaimana kita berwudu, ya. Jadi sebenarnya airnya tuh sebenarnya di situ aja. Antum tinggal ngalirkan gitu ya. Ngalirkan air pakai ini misalnya, ambilkan airnya, kasihkan ke kita. Harusnya gitu ya. Baik. Maka sudah mulai mencuci wajah atau membasuh wajah mayit. Usahakan ketika membasuh ditutup mulutnya, kali aja terbuka supaya air tidak masuk. Ya, pokoknya diratakan, dibasuh sebanyak 3 kali. Baik, kemudian tangan kanan, ya mungkin pemandi situ sebelah kanan, ya sambil digosok ya, disela-selakan jarinya sampai siku sebanyak 3 kali. Kemudian tangan kirinya begitu juga, dibasuh, disela-sela, digosok sampai siku sebanyak 3 kali. Sudah? Kemudian misalnya habis airnya, ambil lagi. Baik. Maka kita ambil seperti kita ambil, kita basahi tangan kita, maka kita usap rambut jenazah dari atas ke belakang, kemudian balik lagi. Ya. Kemudian sambil diusap telinganya. Baik. Terakhir, ya. Kita basuh kakinya. Kaki sebelah kanan mungkin yang basuh situ. Baik. Ya. Kemudian basuh kakinya disela-selai ya, 3 kali. Selesai memwudukan jenazah. Sudah sampai sini paham insyaallah. Baik, sekarang kita lanjutkan dengan memandikan jenazah. Kita sebutkan. Selesai diwudukan. Baik. Kemudian yang berikutnya kita keramasi ya. Ambil air dicampur daun bidara. Ya, ini ada daun bidaranya ya. Kita remas-remas supaya keluar buihnya. Kalau enggak, boleh pakai sampo, ya, disampoi mayitnya. Ya, pokoknya keramasi. Sudah? Maka kita tumpahkan tadi yang ada daun bidaranya. Sudah? Kemudian kita bilas dengan air biasa. Baik. Maka mulai dari kanan menyiramnya sampai bersih. Lalu kiri, kalau di jenggotnya, maka kita basuh juga jenggotnya. Tadi dikasih sampo juga kalau ada jenggotnya. Ulangi sampai 3 kali. Ya, dikeramasi ya. Sudah selesai keramas. Maka berikutnya adalah pakai air daun bidara lagi. Ya. Maka mulai dari sebelah kanan ya. Antum kasih gayungnya ke sini. Selesai ya. Nanti kasih sana. Baik. Nah, mandikan bagian depan mulai dari tangan sini, bagian depan basuh. Basuh sambil digosok. Ya. Siram. Baik. Bagi sampai sini, sampai leher. Terus sampai sini. Ini antum boleh antum yang siram, ana yang gosok. Ya. Sampai bagian kaki. Sudah? Nah, kemudian bagian belakangnya.
Kalau bagian belakang, maka nah ini asisten sambil dibantu ya nanti, apalagi menjaga auratnya. Jangan sampai ketika diangkat malah bagian belakang kelihatan. Sudah? Ya. Sudah, maka ambil air lagi. Sudah, disiram ya. Antum gosok sampai bagian kaki. Sudah selesai. Baik. Begitu juga nanti sebelah kiri ya. Sekarang Ana mulai basuh dari sini, Ana gosok ya sampai bagian kaki. Baik. Kemudian diangkat lagi. Miringkan ke sebelah kanannya ya biar terangkat bagian kirinya. Ya, gitu. Nah, sambil digosok sampai akhir. Kembalikan. Kemudian bilas dengan air bersih ya, air biasa. Sudah, maka kayak tadi lagi kanan ya, nanti angkat sedikit ya kanan, kemudian kiri, angkat lagi kiri. Nah, kalau sudah sampai itu maka terhitung berapa? Satu basuhan, satu siraman. Nanti ulangi sampai 3 kali. Sunahnya itu sampai 3 kali. Adapun lebih kalau dibutuhkan. Sudah, jadi ulangi aja kayak tadi, pakai daun bidara lagi ya, siram lagi kanan depan, kanan belakang, kiri depan, kiri belakang, dibilas lagi dengan air bersih. Itu 2 kali, ulangi lagi sekali ya, hitung 3 kali. Kalau diperlukan maka silahkan diulang 5 kali, 7 kali, dianjurkan di stop dengan angka ganjil. Baik. Maka setelah selesai dimandikan tadi, maka cek lagi bagian duburnya. Apakah keluar lagi kotoran atau tidak? Kalau tidak, maka sudah cukup ya. Tapi kalau misalnya keluar lagi, maka tadi ambil kapas ya, sempal bagian duburnya. Sudah, kalau perlu dikasih pampers tadi ya. Angkat sedikit tidak masalah. Kalau memang agak susah, angkat sedikit. Yang jelas bisa dicek bagian bawahnya itu apakah masih ada najisnya atau tidak. Sudah? Kalau sudah tidak ada maka tidak masalah. Kalau masih keluar dibersihkan. Tapi tidak perlu mengulangi dari awal memandikannya, tidak perlu. Baik. Nah, kemudian tadi basuhan terakhir adalah dengan air kapur barus. Ya, air kapur barus sudah dimandikan kayak tadi. Ingat bagian kepala juga dimandikan karena ini tujuannya apa? Mengawetkan ya. Jadi bagian kepala silahkan dimandikan. Kemudian kayak tadi ya, bagian kanan dulu ya. Kanan sini ya. Sini. Terus sampai gini. Baru diangkat lagi tadi bagian belakang. Sudah. Kemudian bagian kiri dari tangan sampai kaki, kemudian angkat bagian belakang. Baik, dan ini cukup 1 kali, untuk kapur barus cukup 1. Sudah, setelah itu selesai, silakan dikeringkan dengan dengan handuk ya. Jadi belum. Baik, dikeringkan ya. Sudah. Nah, sekarang ambil ini. Baik. Tutupkan dulu, jangan ditarik dulu. Tutup dulu kayak gini. Tarik dari bawah. Ya. Ya, pokoknya jangan sampai kelihatan. Silahkan tarik salah saon. Sudah. Baik. Nah, ini kan basah sudah. Baik. Maka dengan ini kita tinggal dandani. Ya, didandani itu maksudnya di sisir. Ya. Jadi kalau ini kan gampang, nggak perlu disisir juga nggak apa-apa. Tapi kalau rambut panjang dirapikan. Sudah. Kalau untuk wanita rambutnya biasanya panjang, silakan dikepang 3. Sini 1, di tengah 1, di pinggir sini juga 1, dan dianukan ke bagian bawah. Baik, maka dengan ini selesailah
memandikan jenazah, maka jenazah siap dikafani. Baik. Nah, untuk proses pengkafanan nanti kita perlu tikar bagian bawah. Baru di atasnya diletakkan apa? Kain kafan. Ya, baru mayit dipindah. Kalau sudah kain kafannya siap, baru dipindah untuk dikafani. Nah, untuk mengkafani insya Allah kita jelaskan teorinya pekan depan dan prakteknya pekan depannya lagi, insya Allah. Baik. Ingat tadi lupa, ketika sudah selesai menceboki, ganti. Ya, ganti dengan yang baru ya. Jangan ini yang digunakan lagi. Baik, kalau tidak ada ya ulun cukupkan sampai di sini ya. Tentunya dalam praktek ini kita banyak kekurangan, kesalahan ya, jadi ulun minta maaf ya. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Cukup sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi